Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ego MDR Channel. Alhamdulillah, semoga aja para sahabat pemirsa tetap berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salam sehat selalu buat para sahabat ya. Di sini Ego akan memberikan tentang kebijakan atau informasi baru. Tentunya informasi ini sudah terdengar ya oleh para sahabat TKI, di mana pemerintah Arab Saudi mengeluarkan kebijakan baru atau peraturan baru tentang penghapusan sistem kafalah. Di mana sistem kafalah itu sendiri yaitu adalah menghapus sponsorship, atau kalau kita kata kasarnya ya, yaitu menghilangkan calo ya. Seperti itu. Tapi di sini sebelum Ego ngobrol panjang lebar, memberikan informasi dan membacakan tentang peraturan yang diberikan oleh pemerintah Arab Saudi di sini, jangan lupa bagi para sahabat yang belum subscribe, dibantu subscribe, like, komen, dan jangan lupa untuk share ke seluruh media yang para sahabat miliki. Baik, terima kasih para sahabat ya. Kita intro dulu. Nah, tentunya para sahabat di sini sudah mendengar tentang peraturan baru atau kebijakan baru yang diberikan oleh pemerintah Arab Saudi tentang penghapusan sistem kafalah. Di mana sistem kafalah di sini tentunya di situ ada enaknya, ada juga gak enaknya, pastinya seperti itu. Tetapi dengan peraturan yang diberikan oleh pemerintah Arab Saudi di sini, semoga aja ini adalah suatu keberuntungan bagi kita semua. Amin. Baik. Di sini Ibu akan membacakan dan sedikit akan jelaskan aturan baru untuk pekerja asing di Arab Saudi. Pekerja asing di sini yang bukan penduduk Arab Saudi asli, dari TKI dari Indonesia, pendatang dari Yaman, dari luar negeri, dan lain sebagainya seperti itu. Sesuai dengan kebijakan pemerintah Arab Saudi untuk mereformasi sistem ketenaga kerjaannya sebagaimana yang telah dinyatakan pada November tahun lalu, mulai hari Minggu 14 Maret 2021. Arab Saudi memberlakukan aturan baru yang menghapus sistem kafalah atau sponsorship untuk pekerja asing. Aturan baru ini berlaku untuk tenaga kerja profesional yang bekerja di Arab Saudi. Nah, di sini sudah dijelaskan bahwasanya penghapusan sistem kafalah di situ berlaku bagi tenaga kerja asing. Di mana pekerja asing di sini yang mempunyai suatu keterampilan, kemampuan yang bisa dikembangkan secara individual. Maksudnya individual di sini dikembangkan oleh diri sendiri. Seperti itu. Baik. Adapun beberapa poin yang perlu diketahui dari aturan tersebut, yaitu pertama, mulai 14 Maret 2021 Arab Saudi menghapus sistem kafalah sponsorship untuk tenaga profesional. Jadi yang dimaksudkan di sini untuk tenaga profesional yang mempunyai keahlian, kebakatan, dan keterampilan. Contohnya, kita mempunyai keahlian di bidang mekanik atau otomotif. Jadi di situ kita bisa mengembangkan atau mengaplikasikan atau bekerja di tempat swasta, tentunya di perusahaan otomotif. Seperti itu. Nah, untuk poin yang kedua, pekerja dapat untuk berpindah dari satu pekerjaan
dari satu pekerjaan ke tempat pekerjaan lain tanpa persetujuan majikan. Di sini pekerja terampil, pekerja profesional di situ dengan adanya penghapusan sistem kafalah di situ bisa berpindah tempat dari majikan satu ke majikan lain atau ke pekerjaan yang satu ke pekerjaan lain karena tidak ada keterikatan. Ini adalah satu keuntungan ya bagi pekerja profesional atau pekerja yang memiliki suatu keterampilan atau mempunyai bakat. Nah, poin yang ketiga, pekerja dapat melakukan perjalanan ke luar negeri hanya dengan memberitahukan kepada majikan secara elektronik. Jadi, dengan adanya penghapusan sistem kafalah atau kebijakan yang diberikan oleh pemerintah Arab Saudi di sini, pekerja di situ bisa bepergian ke luar negeri dengan memberitahukan ke majikan secara elektronik, tentunya melalui WhatsApp dan lain sebagainya. Nah, untuk poin yang keempat, pekerja berhak pindah. Pekerja berhak pindah dari satu pekerjaan ke pekerjaan lain dalam masa kontrak dengan beberapa syarat. Di sini pekerja di situ bisa pindah ke pekerjaan lain dengan ada suatu persyaratan yang sudah ditentukan di sini. Seperti itu. Nah, untuk poin yang kelima, pekerja berhak meninggalkan Arab Saudi atau final exit tanpa persetujuan dari majikan. Jadi pekerja di sini berhak memutuskan dengan keinginan sendiri karena tidak ada ikatan kontrak dengan majikan. Jadi bisa final exit atau pulang dari negara Arab Saudi, pulang ke tanah air seperti itu tanpa persetujuan majikan. Nah, ini adalah keuntungan bagi TKI atau devisa dengan adanya penghapusan sistem kafalah. Nah, untuk poin yang keenam, di sini pekerja memperoleh layanan melalui aplikasi Absir atau sistem administrasi kependudukan terpadu Arab Saudi, www.absir.sa dan Kiwa atau sistem administrasi ketenagakerjaan Arab Saudi www.kiwa.sa secara online. Jadi di sini pekerja memperoleh layanan melalui aplikasi Absir. Tentunya di sini sebagian sudah mengerti apa pentingnya Absir bagi kita. Tentunya di sini saya akan contohkan Absir di sini apabila kita melanggar atau ketika kita mengendarai mobil dan di situ kita melanggar peraturan lalu lintas, di situ untuk pemberitahuan bahwasanya kita melanggar peraturan lalu lintas, di situ nanti melalui Absir untuk pemberitahuannya. Nah, di situ fungsinya atau fungsi dari salah satu Absir. Nah, untuk poin yang ketujuh, sistem ini berlaku bagi seluruh pekerja ekspatriat yang bekerja di perusahaan swasta. Sistem ini berlaku bagi seluruh pekerja ekspatriat. Maksudnya ekspatriat di sini seperti kita sebagai mukimin yang bekerja di perusahaan swasta. Tidak bekerja atau tidak terkait dengan kepemerintahan atau pekerjaan yang berkaitan dengan pemerintahan Arab Saudi. Yang dimaksud dengan pekerjaan swasta di sini misalkan perusahaan mekanik atau otomotif. Nah, di situ adalah yang dimaksud dengan perusahaan swasta. Dan poin yang kedelapan, untuk memperoleh visa kerja, pekerja harus mengikuti ujian di negaranya sebelum direkrut. Jadi untuk poin yang ke-8 di sini bagi TKI ya, sebelum berangkat ke Arab Saudi, di situ masih diadakan perekrutan. Di dalam perekrutan di negara masing-masing, di situ diadakan tes tulis, tes baca dan lain sebagainya ya.
Nah, untuk poin yang ke-9, cakap membaca dan menulis adalah syarat untuk memperoleh visa. Cakap membaca, menulis di situ adalah persyaratan untuk memperoleh visa. Jadi di sini untuk poin yang ke-9 ketika dikaitkan dengan yang poin 8 di sini, pekerja atau TKI dari luar negeri untuk masuk ke Arab Saudi untuk mendapatkan visa di situ mengikuti perekrutan, yaitu mengikuti ujian dulu sebelum direkrut, mengikuti ujian, membaca, terus menulis. Dan poin yang ke-10 di sini, tidak termasuk dalam kebijakan ini adalah profesi supir pribadi. Karena supir pribadi di sini ada majikannya, dan biasanya di situ untuk supir pribadi dikeluarkan visa oleh majikannya. Ini tidak termasuk. Penjaga rumah atau haris kalau kata orang Arab ya, security, dan pembantu rumah tangga atau PRT. Ini dikeluarin visa biasanya oleh majikan yang membutuhkan pembantu ibu rumah tangga. Pengembala dan tukang kebun, ini yang tidak termasuk di dalam penghapusan atau peraturan penghapusan sistem kafalah yang diberikan oleh pemerintah Arab Saudi. Nah, dari peraturan yang ada di sini, semoga aja kita sebagai TKI di sini mendapatkan kemudahan, dan di sini kita bisa mengembangkan juga keterampilan kita. Di samping itu kita bisa berpindah kerja apabila pekerjaan di situ misalkan tidak sesuai dengan perjanjian. Misalkan kita gaji lambat, nah di situ kita bisa memutuskan untuk pindah kerja dari tempat yang satu ke tempat yang lain, seperti itu. Dan tentunya informasi ini sudah terdengar ya oleh para sahabat TKI, oleh teman-teman devisa di sini sudah mendapatkan mungkin dari media, di situ baca-baca, terus dari teman ke teman, seperti itu. Semoga aja apa yang saya informasikan, apa yang saya bacakan di sini bermanfaat bagi para sahabat dimanapun Anda berada tentunya ya. Karena kita sebagai TKI, sebagai devisa di sini berada di negaranya orang, kita harus mengikuti prosedur aturan yang diberikan oleh pemerintah setempat, seperti itu. Sekian, terima kasih. Semoga aja informasi yang saya berikan di sini bermanfaat bagi kita semua. Amin, Allahumma amin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.